Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang, Pak Ketua, Pak Paul. Saat sekarang sudah jam 3. Mari kita mulai acara kita, online seminar yang ke-17. Wah, cukup banyak ya. Sudah 17 kali kita melakukan online seminar. Untuk pertama-tama, silakan Pak Ketua menyampaikan kata pembuka. Selanjutnya kita akan masuk ke acara sambutan dari Bapak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo. Sesudah dari kata sambutan itu, baru kita akan masuk ke acara presentasi, dimulai dari Jogja, kemudian Solo, dan terakhir adalah Semarang. Masing-masing presentasi kita alokasi 20 menit, kemudian sesudah itu nanti kita berharap waktu tanya jawab kita sangat efektif. Mudah-mudahan kita harapkan ada pejabat dari Jawa Tengah, mungkin kepala dinas yang bisa hadir, akan lebih baik pada acara tanya jawab kita. Baik Bapak Ibu semua, saya mohon Pak Ketua, Pak Paul untuk menyampaikan kata pembuka. Terima kasih Pak Yongki. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat sore. Dan khususnya kepada para sahabat saya dari Jawa Tengah dan Jogja. Selamat sore. Kepada Pak Freddy. Selamat sore Pak Iwan dari Jogja. Ya, terima kasih Pak Pol. Ibu Yuli dari Solo. Sore Pak. Selamat sore. Yulia Stuti. Dan Pak Pranoto dari Semarang. Selamat sore, terima kasih kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Ibu yang setia hadir. Ya, saya sebut beberapa. Di sini ada Ibu Yana yang tentu saja selalu hadir. Ada Pak Ibu dulu, Ibu Hanin, selalu hadir. Ada Ibu Adeline, selalu hadir. Ada Pak Riki tentu saja hadir di tengah kita, di samping Pak Yongki yang hari ini bertindak sebagai moderator. Saya ulangi lagi bahwa ide untuk membicarakan produk dari setiap destinasi adalah sangat penting bagi teman-teman yang lain. Dari teman-teman yang berada di daerah lain. Kalau hari ini kita berbicara Jogja, Solo, termasuk di dalamnya ada Semarang, tentang objek di Jawa Tengah dan Yogyakarta, itu berguna bagi orang di luar wilayah itu. Itu ikut memperkaya pengetahuan kita, atau memberikan gambaran kita bahwa kita pernah juga mengirim wisatawan ke situ, dan bagaimana atau apa ada hal-hal yang terbaru yang bisa kita terapkan, yang kita bisa masukkan dalam produk kita untuk turis-turis kita yang akan datang. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempersiapkan bahan presentasi pada sore hari ini. Dan mari bagi Bapak dan Ibu yang lain, mari kita simak bersama dan ajukan pertanyaan-pertanyaan apabila ada hal-hal baru atau hal-hal yang barangkali berbeda dengan apa yang sudah kita tuliskan di dalam tour katalog kita masing-masing. Dengan itu, saya mengharapkan bahwa teman-teman yang lain yang sudah mulai berdatangan lagi, yang belum menjual Jawa Tengah, belum menjual Yogyakarta, dengan adanya kehadiran Bapak dan Ibu hari ini, akan mulai menjual destinasi Jogja dan Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Saya persilakan Pak Yongki untuk memulai acara kita ini. Selamat sore semua. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Paul. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, telah menitipkan kata sambutan untuk acara kita ini. Beliau memang sangat memperhatikan bagaimana
mendatangkan wisatawan khususnya ke Jawa Tengah. Kebetulan Pak Gubernur saat sekarang sedang melakukan perjalanan ke Surabaya. Untuk itu rekaman sambutan yang disampaikan beliau sangat menarik untuk kita simak. Izinkan saya untuk melakukan sharing apa yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman dari Indonesia Inbound Tour Operators Associations, saya berharap teman-teman tetap semangat dan melahirkan banyak ide-ide fresh untuk dunia pariwisata di tengah kondisi seperti ini. Ini waktunya teman-teman bangun setelah sekian bulan COVID memaksa kita untuk tiarap. Keran dunia pariwisata telah dibuka. Destinasi unggulan di Jawa Tengah juga telah dibuka. Sekarang jadi tugas teman-teman untuk melakukan akselerasi agar denyut piknik berdetak kencang. Saya yakin kita semua menyadari saat ini banyak orang merasa stres, bukan karena banyak kerjaan. Semua stres karena tidak banyak kerjaan yang bisa dilakukan. Kondisi itu mesti kita manfaatkan. Kita mesti mengolah peluang yang sangat terbuka lebar ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi orang-orang seperti itu? Saya ambil contoh destinasi unggulan di Jawa Tengah. Candi Borobudur, Prambanan, Karimun Jawa, Dieng, Sangiran, dan lain sebagainya. Destinasi-destinasi itu semuanya menyediakan ketenangan dan kenyamanan. Saya membayangkan ada paket yang menjual kenyamanan, kedamaian, relaksasi, dan penyatuan dengan alam, karena itulah yang saat ini banyak orang butuhkan. Bukan keramaian, bukan keriuhan, dan bukan hingar-bingar kemajuan zaman. Paket eksklusif tur Karimun Jawa, paket tur meditasi di Prambanan, Borobudur, atau barangkali Dieng. Yang tidak kalah penting, kemasan materi promosi. Teman-teman memang mesti bergerak cepat dan mesti bersatu. Kerja ini bukan milik perseorangan atau satu perusahaan saja. Ini kerja kita bersama-sama. Pesan saya, jangan memanipulasi destinasi. Sajikan yang real. Ambil spot-spot yang paling indah. Saya rasa dengan cara inilah wisatawan mancanegara akan melirik dan tertarik untuk datang ke sini. Jika pasar ini ramai, orang-orang pun akan berduyun-duyun ikut menggarap sesuatu yang telah diinisiasi oleh IINTOA. Karena sebenarnya ini adalah pangsa yang sangat luar biasa. Percuma kita bilang negeri ini diberkahi kekayaan alam yang luar biasa, sementara tidak ada yang menggarap agar orang luar datang kemari. Teman-teman, inilah jembatan bagi wisatawan mancanegara untuk mau menyeberang ke negara kita. Tetap semangat dan terus berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya dari Pak Gubernur. Berbicaranya Gubernur untuk menyampaikan kata sambutan tak lepas dari bantuan Ibu Yuli dari Solo yang mau mengupayakan kata sambutan ini. Terima kasih Bu Yuli. Baik Bapak Ibu semua, berikutnya kita akan mendengar cerita destinasi dari Pak Freddy. Silakan Pak Freddy untuk menyampaikan ceritanya, destinasinya untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Yongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ketua INTOA, Bapak Paul Edmundus, Pak Riki, Bu Yana, dan juga kepada para pengurus INTOA, Bapak Ibu anggota INTOA,
dan juga rekan presentasi kami hari ini Pak Pranoto dan Ibu Yulia Suti Kartikasari. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Intoa atas kesempatan yang diberikan kepada Java Traveler untuk mempresentasikan paket reaktivasi Joglo Semar, khususnya Yogyakarta. Dan semoga ini menjadi daya tarik lebih untuk wisatawan datang ke daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Freddy Nayoan sebagai pimpinan dari PT Java Traveler yang berkantor di Yogyakarta dan berdiri sejak tahun 2004. Kami melayani berbagai macam wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, terutama dari benua Eropa, Asia, dan Amerika, serta wisata ke luar negeri, ke berbagai negara di dunia. Di samping itu, kami juga melayani penyewaan transport dan juga penjualan tiket. Oke, berbicara mengenai Yogyakarta ini sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Kita barusan melihat bahwa Yogyakarta sudah mengalami rebound, terutama untuk tur domestik beberapa hari yang lalu. Penuh sekali. Hotel juga penuh. Bahkan saya mendengar cerita hotel sudah mencapai 70%. Bahkan ada yang 80%. Tempat wisata luar biasa, penuh. Bapak Ibu bisa melihat di media sosial, jalan menuju ke tempat wisata juga penuh dengan mobil-mobil pribadi. Ya, kami hanya mendapatkan sedikit dari porsi itu, sayang tidak mendapatkan yang besar. Bahkan sebetulnya dengan paket reaktivasi ini kami harapkan segera terjadi untuk membantu kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menceritakan sejarah tentang Jogja atau spesifik tentang Jogja, tapi lebih ke objek wisata. Karena banyak pertanyaan yang ditujukan kepada kami, baik langsung maupun secara tidak langsung, mengenai objek wisata yang ada di Yogyakarta. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mereka tidak tahu tempatnya ada di mana. Alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian, kami akan mulai dan akan saya share screen tentang objek-objek wisata ini sehingga menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua, terutama untuk wisatawan Nusantara. Bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, di Yogyakarta highlight-nya untuk inbound, karena kita ada di Intoa inbound, tetap Borobudur dan Prambanan, itu highlight. Karena apa Bapak Ibu sekalian, Borobudur tidak tergantikan dimanapun. Kami sudah melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri, baik itu di Angkor, di ASEAN ya, di Angkor maupun di Burma, kemudian di tempat lain. Bagaimanapun juga Borobudur is Borobudur, hanya ada di Indonesia. Prambanan is Prambanan, hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Dan itu menurut saya tidak bisa dikomparasi. Jadi kalau mau ke Borobudur harus ke Jawa Tengah. Kalau ke Prambanan harus ke Yogyakarta. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan mengenai objek wisata yang lain yang disebut objek wisata kekinian, terutama di beberapa daerah di luar kota Yogyakarta yang masih masuk dalam lingkup daerah istimewa Yogyakarta. Suaranya menghilang ya Pak? Suara menghilang ya? Enggak menghilang. Silakan. Okay. Sebentar Pak. Baik Bapak Ibu, ini sudah kami persiapkan tadi mengenai tempat objek wisata di Yogyakarta. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini peta kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta, di mana Jogja ini dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota madya. Di sebelah barat ini adalah Kabupaten Kulon Progo.
Maaf Pak Freddy, belum tampil itunya gambarnya. Gambarnya belum tampil ya? Belum, baru Explorer itu. Saya ulangi lagi ya Pak ya. Iya, oke. Oke, saya share. Ini sudah muncul Pak? Ya, betul, sudah. Oke. Ya, ini adalah peta dari daerah istimewa Yogyakarta Pak. Di mana Yogyakarta ini bisa lihat di screen. Ini di kota Yogyakarta di sini, kemudian dikelilingi oleh 4 kabupaten. Yang di utara, di sini ada Kabupaten Sleman, di sebelah barat ada Kulon Progo, di selatan ada Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunung Kidul ini. Saya akan mulai dari bandara, di mana bandara ini diresmikan ketika menjelang COVID atau mungkin ketika COVID. Sehingga banyak yang belum tahu bandara ini letaknya sebetulnya di mana. Ini Pak, di pojok di sini Pak, bandara. Bandara ini terletak antara perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Di mana jarak dari bandara menuju ke titik pusat kota Yogyakarta kira-kira sekitar 42 km. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan bandara yang ada di timur. Kita abaikan dulu Bandara Adi Sucipto karena terletak di tengah, yaitu Bandara Solo Adi Sumarmo, itu jaraknya 63 km. Jadi mulai sekarang kita harus mempunyai mindset bahwa untuk menuju ke kota Yogyakarta membutuhkan waktu 1 jam paling cepat atau 1,5 jam sampai ke pusat kota di sini. Nah, otomatis ada sedikit perubahan Bapak Ibu sekalian dalam kunjungan. Terutama dulu kalau kita berkunjung ke Yogyakarta 1 hari, ini kemungkinan agak susah karena bandara terletak jauh sekali. Dari bandara menuju ke Borobudur yang terletak ada di sini, jarak hampir sama Pak, sekitar 42 km. Di sini memberikan pemandangan yang lebih indah daripada dari Yogyakarta ke Borobudur. Karena dari Yogyakarta ke Borobudur sekarang lebih banyak rumah-rumah. Sedangkan dari Bandara Yogyakarta Internasional atau Yogyakarta Internasional ini banyak memberikan pemandangan alam yang ada di daerah Kulon Progo ini. Sehingga muncul objek wisata baru yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada beberapa objek wisata yang muncul di daerah ini. Ketika Bapak Ibu mendarat di Bandara Yogyakarta Internasional ini salah satu bandara yang menurut saya memberikan pemandangan yang indah. Ketika Bapak Ibu mendarat, di sebelah kanan adalah laut. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah deretan pegunungan yang disebut dengan nama Pegunungan Menoreh yang masih alami sekali di daerah sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah sedang membangun jalan yang disebut dengan nama Jalan Lintas Selatan. Dari sini kemudian akan menyusul ke tempat ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Gunung Kidul ini sekarang menjadi trending topik maksud saya, untuk wisata di Yogyakarta. Di sini saya pikir ini luar biasa sekali, muncul pantai. Bahkan saya menghitung ada 21 pantai. Saya sendiri tidak hafal nama-nama pantai itu dari deretan dari sebelah barat sampai ke arah timur. Ada pantai Gesing, ada pantai Woh Kudu, macam-macam pantai di sini. Di mana ketika Yogyakarta mengalami rebound, ini full. Mereka berbondong-bondong tiba di Yogyakarta, baik mereka menginap di Yogyakarta atau mereka tiba di stasiun kereta api, mereka harus menuju ke tempat ini. Mereka ingin berkunjung dan melihat keindahan pantai di sini. Ini luar biasa. Dulu kita hanya mengenal pantai yang ada di Kabupaten Bantul di sini yang disebut dengan Pantai Parangtritis. Bahkan di Bantul pun di sini juga muncul pantai-pantai yang baru di sini. Nah, ini menjadi objek kunjungan wisatawan Nusantara. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, di tengah ini karena Gunung Kidul ini adalah daerah pegunungan, juga muncul objek wisata baru, terutama gua-gua alam. Salah satu gua alam yang layak untuk dikunjungi yaitu Gua Pindul ini. Nah, saya analogikan Gua Pindul ini seperti kalau kita pergi ke New Zealand. Ada gua namanya Gua Waitomo. Kita dengan perahu kita masuk dari sisi utara, kemudian kita menuju ke sisi selatan begitu.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan melonjaknya wisatawan yang ada di sini, saya sendiri pikir, aduh sayang sekali ini. Untuk wisatawan mancanegara, mohon maaf, belum, karena terlalu banyak wisatawan yang di situ. Justru ada satu tempat wisata Bapak Ibu sekalian, yaitu Gua Jomblang. Ini menurut saya levelnya sudah kelas dunia ini, Gua Jomblang ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat yang disebut dengan nama Light of Heaven. Sebelum COVID, saya mengundang pimpinan dari Voice of China, karena dia mengatakan, Freddy, saya ingin melihat lokasi wisata baru yang ada di Yogyakarta, selain Borobudur dan Prambanan, dan juga Keraton. Kemudian saya ajak ke Gua Jomblang, karena pimpinan dari Gua Jomblang ini terus terang teman baik saya. Akhirnya dia membuat satu film untuk dimasukkan dalam Voice of Asia, masuk ke dalam Gua Jomblang. Dia mengatakan ini luar biasa sekali. Karena pada jam-jam tertentu kita bisa melihat yang disebut dengan nama Light of Heaven. Ini sangat layak dijual untuk inbound, ya, domestik atau Nusantara pasti di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, paket reaktivasi kita karena tujuannya kepada paket domestik, ada beberapa lokasi wisata yang saya presentasikan di sini yang diambil. Selain Borobudur dan Prambanan, Borobudur ada di daerah Jawa Tengah ini, tapi lebih dekat ke Yogyakarta. Kemudian Prambanan ada juga di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Terus bagaimana dengan di daerah utara? Bapak Ibu, tahun 2006 ketika terjadi gunung meletus dan gempa di Yogyakarta, ini orang-orang melihat Gunung Merapi ini satu daerah yang sangat menarik sekali. Ketika saya masih sekolah, hobi saya itu naik gunung. Salah satunya yaitu Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi ini. Dulu Gunung Merapi masih sepi sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah gempa, setelah meletus tahun 2006, tahun 2010, dan berikutnya, Merapi ini sangat seksi sekali, terutama view-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada yang disebut dengan nama lavatur, di mana lavaturnya itu kita menggunakan jeep. Ini sangat menarik sekali, di mana ketika musim liburan di daerah Gunung Merapi ini juga penuh dengan para wisatawan, terutama para wisatawan domestik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat, ini di sebelah utara, jaraknya kira-kira 1 jam dari Jogja sampai ke Gunung Merapi. Kira-kira 1 jam dari Jogja ke timur kita sampai di daerah namanya Gunung Kidul, Wonosari. Tambah kira-kira setengah jam lagi kita sampai di pantai. Jadi pantai banyak sekali. Dari Jogja ini tepatnya lokasinya sangat bagus sekali, terletak di tengah. 1 jam ke selatan kita sampai ke pantai yang lain, 1 jam sampai ke bandara. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian di daerah Menora ini banyak sekali air terjun yang terus terang belum diekspos untuk wisatawan mancanegara dan lebih diekspos kepada wisatawan Nusantara atau wisata domestik. Jogja dengan protokol kesehatannya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa mungkin sudah berhasil ya mengerem peningkatan daripada COVID sehingga membuka untuk orang-orang atau wisatawan Nusantara untuk masuk ke Yogyakarta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah saya akan tunjukkan di sini jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul 99. Saya sendiri tidak hafal jumlahnya begitu banyak. Di Kabupaten Bantul ada 59. Di Sleman yang di utara ada 45. Di Kabupaten Kulon Progo ada 47. Setiap hari muncul objek wisata baru. Ya, di Jogja sendiri ada 55. Pasti tidak mungkin kita akan berkunjung ke tempat itu kecuali kalau wisatawan yang kembali lagi untuk melihat daerah yang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ini paket reaktivasi yang kita sudah setujui, yang kita akan jual, yaitu 3 hari mengenal Jogja istimewa. Bapak Ibu, hari pertama penjemputan ada di bandara. Bandara mana ini? Itu Bandara Otomatis Yogyakarta International Airport.
Kemudian di hari pertama, kalau Bapak Ibu mengambil pesawat atau first flight, langsung menuju Candi Borobudur. Ya kira-kira membutuhkan waktu 1 jam, 1,5 jam. Setelah Candi Borobudur, yaitu ke Lavatur Merapi. Saya kembali ke peta ini dari Bandara YIA menuju ke Borobudur, kemudian ke Merapi. Ini satu objek wisata yang tidak terlalu jauh. Kadang ada yang membuat objek wisata setelah dari Borobudur melompat ke sini, Pak. Waduh, ini saya pikir travel agent itu belum mengenal hidrografi daripada Yogyakarta. Kami pernah diminta setelah Borobudur kita ke pantai sini ya. Akhirnya saya mengatakan silahkan, tapi sebetulnya kami tidak sanggup karena akan muncul konflik, karena akan habis di jalan. Ini jaraknya cukup jauh sekali, terutama kalau ada macet. Sehingga Bapak Ibu sekalian ini sangat bagus setelah dari Candi Borobudur ke Lavatur Merapi. Setelah Lavatur Merapi, kita menginap di Yogyakarta, di tengah kota Jogja. Ada 4 hotel yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan melihat fotonya di lembaran terakhir. Kemudian di hari kedua, Bapak Ibu, yaitu dari Candi Prambanan. Dari di sini kita menuju Candi Prambanan. Kemudian kita akan menuju ke Gua Pindul yang ada di sini. Dari Jogja ke Candi Prambanan kira-kira membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Dari Prambanan menuju ke Gua Pindul itu kira-kira membutuhkan waktu 1 jam atau 1 jam lewat. Kemudian kita makan siang di sini dan kita akan melihat di satu spot view yaitu kota Jogja, yaitu di HH Sky View di sini. Nah, beruntung sekali HH Sky View ini pimpinannya juga saya kenal baik sekali. Kemarin saya sempat rapat dengan HH Sky View, akhirnya mereka mengatakan begini, saya komplain, waduh susah sekali karena full sekali kalau menuju ke HH. Kenapa? Sekali masuk, terutama pada waktu lihat sunset, itu bisa sampai 500 orang, 600 orang. Bagaimana ini dengan grup saya? Akhirnya dia memberikan solusi, oke. Setelah tutup untuk grup kita, terutama grup reaktivasi grup ya, bukan FIT, grup akan diberikan pintu khusus untuk kita, ya terutama untuk grup. Jadi sangat eksklusif sekali untuk ini Bapak Ibu sekalian melihat pemandangan kota Yogyakarta di ketinggian, yaitu di HH Sky View di sini. Hari ketiga ke Keraton, bukan hal yang baru lagi. Keraton sebagai pusat kebudayaan, tapi harus dikunjungi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi yang belum pernah ke Keraton. Satu komplek dengan Taman Sari. Setelah selesai, Bapak Ibu sekalian, kita antar ke bandara. Nah, biaya ini termasuk hotel, makan, tur objek, guide, termasuk juga jeep Gunung Merapi. Untuk harga, kami belum expose di sini. Nanti kalau sudah deal, baru kita kemudian muncul harga. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yaitu, nah ini sisi lain di Jogja. Sisi lain di Jogja di hari pertama itu hampir sama, yaitu dari bandara ke Borobudur, terus kemudian ke Lavatur Merapi. Sedangkan di hari kedua setelah dari Prambanan, kita tidak ke Gunung Kidul. Kita kembali ke Jogja, yaitu kita ke daerah namanya Kota Gede, yang terkenal sebagai pusat kerajinan perak dan juga banyak peninggalan rumah-rumah lama. Kemudian kita langsung ke Parangtritis. Ya, Parangtritis. Sebetulnya ada satu objek wisata di Parangtritis yang disebut dengan nama Watu Kupit. Saya suka sekali ke Watu Kupit untuk melihat sunset. Jadi kalau Parangtritis itu pantai, ini di tepi. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, pantai-pantai di Jogja ini, terutama di daerah selatan, itu didominasi pantai yang landai dan juga tebing-tebing seperti halnya di Uluwatu. Ya, ada pantai Kesirat itu di tebing, kemudian pantai Gesing itu di tebing, dan semua memberikan penampakan yang indah. Cuman belum terekspos karena mereka sedang mulai buka. Saya bahkan hampir 2 minggu sekali saya keliling. Saya ambil motor saya karena saya suka sekali dengan touring dengan motor. Saya melihat tempat-tempat itu, terutama ketika kemarin COVID tutup,
Waduh, itu suatu hal yang luar biasa sekali buat saya, suatu anugerah di mana saya bisa melihat satu persatu tempat itu. Baik, saya lanjut. Tadi paket yang kedua, ini paket yang 3, yaitu wisata untuk Muslim di Jogja. Pak Pranoto, Pak Freddy, waktunya tinggal 5 menit ya Pak? Tinggal 5 menit ya? Ya. Oke. Terus kemudian ini paket yang ketiga, yaitu bersepeda Bapak Ibu sekalian. Nah, bersepeda ini kita kembalikan marwah Jogja sebagai kota sepeda. Bagi yang ingin bersepeda, bisa di daerah manapun juga di Yogyakarta dengan berbagai macam objek, kita gabung di sini. Sehingga kembali Jogja menjadi kota sepeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, matahari terbit, ini menikmati matahari terbit di Borobudur. Tapi sebetulnya bukan hanya di Borobudur, kita juga punya paket ada di Prambanan untuk matahari terbit. Ini paket 1 hari yang sudah biasa ada di sini, dan kemudian ini paket 1 hari yang ada di kota Jogja. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami juga ingin mempresentasikan ini adalah transport yang kami pakai. Ya, ada Ijang Innova yang paling kecil untuk 2 orang, lebih dari 4 orang kita pakai Hiace, dan kemudian ada Elf, kemudian ada Microbus. Dan ini kita pakai untuk paket reaktivasi yang sudah kami persiapkan seperti ini. Ini hotel-hotelnya Bapak Ibu sekalian, ada Foris, ada Santika, Jambuluwu. Ya, kami tetangga dari Jambuluwu karena kantor kami dengan Jambuluwu itu hanya muka belakang. Kemudian 101 ada di tengah kota, kemudian ada juga Santika Premier. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan presentasi di webinar reaktivasi Joglo Semar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Freddy. Boleh stop sharing screen-nya Pak? Ya, sebentar. Oke, presentasinya sangat menarik, sangat live. Saya jadi sangat terpaksa tidak memotong lebih awal, waktunya sudah lebih. Tapi saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua tidak keberatan dengan presentasi tersebut karena memang kontennya sangat menarik. Itu kita lihat Ibu Hanian sampai terbengong-bengong begitu. Baik, berikutnya Ibu Yuliastuti. Nanti boleh di-share Pak, itunya programnya tadi. Oke, Bu Yuliastuti, berikutnya waktu 20 menit untuk mempresentasikan Solo. Silakan sharing screen-nya juga sudah bisa. Baik, terima kasih sebelumnya. Matur nuwun, nama saya Yuli, saya dari BAT Travel Solo. Bapak dan Ibu, saya ternyata masih muda sendiri di antara Bapak dan Ibu, senior saya semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Bapak kepada Intoa dan Bapak dan Ibu semua yang ikut serta kegiatan ini. Untuk Solo, saya membuat paket reaktivasi pariwisata Indonesia. Karena Solo saat ini memang sedang berkembang, Pak. Karena sebelum saya masuk ke paket ya, jadi berita yang kami dengar adalah besok sepak bola U21 akan tetap dilaksanakan di Solo bulan Oktober nanti, dan kemudian besok juga Garuda akan membuka penerbangan first flight dari Denpasar ke Solo untuk yang pertama kali. Jadi memang saat sekarang kondisi kota Solo sendiri sudah sangat berkembang, begitu. Bisa dibantu Bu Hevi untuk paket dari saya? Paket dari Solo, yang pertama yang saya infokan adalah Solo Karanganyar, itu paket 3 hari 2 malam, itu kita titik temunya di Bandara di Sumarmo, dengan akomodasi di Hotel Sunan, Hotel Aston, Hotel Haris, transportasi kami pakai Avanza. Kemudian untuk programnya adalah sebagai berikut. Next it, Bu. Itinerary-nya hari pertama setelah penjemputan dari bandara, tamu akan kami bawa ke Decolomadu. Decolomadu merupakan bangunan bekas pabrik gula yang dibangun zaman Mangkunegara keempat tahun 1662, di mana di sana masih banyak terdapat mesin-mesin pembuat gula yang berasal dari Jerman.
Setelah selesai wisata dari The Colomadu, kita akan makan siang di restoran yang kami pakai adalah Omah Pawon maupun Dapur Solo. Selesai Isoma, makan siang, kita melanjutkan perjalanan ke Pura Mangkunegaran. Itu adalah Istana Kadipaten Praja Mangkunegaran yang dibangun tahun 1757. Setelah selesai dari Pura Mangkunegaran, kita akan menuju ke hotel untuk check-in dan beristirahat dan makan malam di restoran Ademayem atau Kusumasari. Hari kedua, kita akan berwisata ke Karanganyar yang jarak tempuhnya adalah kurang lebih 1 jam dari kota Solo. Perjalanan pertama setelah makan pagi dari hotel, kita akan ke Candi Ceto yang merupakan adalah candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu yang dibangun pada abad 15 Masehi. Selesai dari Candi Ceto, kita kemudian akan makan siang di restoran Derojo. Ini restoran baru, biasanya banyak sekali anak muda yang di sana karena dari harga maupun dari menunya sangat bagus, atau restoran Mbak Ning. Selesai dari makan siang, kita akan melanjutkan perjalanan ke Rumah Atsiri. Rumah Atsiri adalah rumah edukreasi, yang di sana adalah rumah Essential Oil, yang dulunya adalah pabrik Citronola, yang Sasi Biksu sebetulnya adalah tempat kerjasama dulu yang dibangun Presiden Soekarno untuk pembuat minyak Atsiri Mawar kerjasama Indonesia dengan Bulgaria yang dibangun tahun 1963. Selesai dari Atsiri, kita akan berjalan kembali ke hotel, kita akan makan siang di Timur Solo, restoran ataupun di Galabu. Hari ketiga, setelah kita makan pagi dan check out dari hotel, kita akan melanjutkan perjalanan ke Museum Batik Danar Hadi, yang merupakan museum pertama batik di kota Solo, milik dari Danar Hadi. Selesai dari kegiatan museum, kita akan makan siang di restoran di Selat Baklis ataupun di Ramayana Resto. Setelah itu kita transfer ke bandara. Untuk tempat makan semua, ini adalah wisata kuliner Solo pada umumnya yang kami pakai di dalam rundown acara itinerary tersebut. Untuk program yang kedua, kita agak bersedikit adventure. Jadi saya ajak untuk 3 hari 2 malam, kita akan wisata dari Solo ke Karanganyar, dan di Karanganyar kita akan naik jeep. Untuk rundownnya, kita adalah sebagai berikut. Hari pertama, setelah penjemputan dari bandara, kita akan tetap ke Pura Mangkunegaran, kemudian kita akan makan siang di dalam Padma Susastro atau Soto Triwindu, kemudian kita setelah selesai, kita akan wisata ke Pasar Antik Triwindu. Setelah selesai kita akan check-in dan istirahat di hotel, makan malam kita di rumah makan Gudeg Ademayem ataupun Galabo. Hari kedua, setelah kita breakfast dari hotel, kita akan persiapan tur menuju ke Karanganyar yang kurang lebih perjalanannya menempuh 1,5 jam by car. Kita nanti akan wisata ke Jeep Lateran, dan ini memang Jeep Lateran adalah baru-baru saja. Jadi biasanya kita jeepnya ke Muning, tapi untuk kali ini program ini kita pakai Jeep Lateran. Setelah selesai dari sana, kita nanti akan mengelilingi Desa Seribu Bunga di daerah Tawangmangu. Setelah selesai dari wisata jeep yang kurang lebih 2 jam, kita akan makan siang dan sholat di rumah makan Bangun Trisno di daerah Tawangmangu. Selesai dari makan siang, kita akan melanjutkan ke Rumah Atsiri, dan perjalanan ke hotel kita akan dinner di daerah Solo, di Kusumasari Restoran maupun di Dapur Solo. Hari ketiga, setelah makan pagi, kita akan langsung check out dari hotel, kita akan wisata di Kampung Batik Lawean. Selesai berbelanja batik Lawean dan lihat bangunan lama di kota Lawean, kita akan makan siang dan di restoran Selat Baklis ataupun di Soto Gading, baru kita drop ke Bandara Solo. Dan pemilihan lagi untuk paket wisata Solo yang ketiga, untuk program reaktivasi, kita lebih ke culture dan heritage. Jadi 3 hari 2 malam, kita tetap akan berada di Solo. Paketnya untuk culture and heritage ini adalah sebagai berikut. Next, Bu Happy. Setelah dari bandara, kita akan ke wisata ke The Colomadu ya, karena The Colomadu adalah dekat dengan bandara, jadi satu jalan apabila mau ke kota Solo. Jadi kita stop pertama di Colomadu, kemudian makan siang di daerah Colomadu juga, di daerah Omah Lawan dan Dapur Solo, kemudian kita wisata perjalanan ke Lokananta. Lokananta merupakan perusahaan rekaman pertama milik negara yang masih menyimpan beberapa koleksi penting, yaitu rekamannya Presiden Soekarno yang pertama pada waktu membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang masih tersimpan bagus di sana.
Jadi sangat bagus apabila Bapak Ibu tamunya memang sangat suka heritage. Setelah dari Lokananta, kita akan check-in hotel dan istirahat dan kembali lagi ke makan malam di Ademayem ataupun Galabu. Hari kedua, kita akan wisata budaya di kota Solo. Selesai makan pagi, kita akan belajar membatik di Kampung Batik Lawean. Selesai dari sana, kita akan makan siang dan di restoran di Gondosuli. Di Gondosuli itu merupakan restoran baru yang ada di kota Solo, di mana itu milik saudagar kaya pembatik, yang di dalamnya masih ada beberapa benda kuno dari peninggalan zaman dulu, termasuk bunker. Jadi Bapak Ibu kalau di sana bisa melihat bunker yang ada di Kampung Batik Lawean. Walaupun sudah tidak menyatu dengan bangunan-bangunan yang lain yang berjajar di kota Lawean, tapi masih ada saksi bisu bahwa dulu merupakan bunker yang digunakan beberapa pengusaha batik di sana. Selesai dari Gondosuli, kita akan melanjutkan perjalanan. Pilihannya adalah boleh ke Pasar Klewer, kemudian Pusat Grosir Solo, atau ke Museum Sangiran. Selesai dari sana, kita akan kembali ke hotel dan makan malam di restoran Lokal Resto. Yang kami pilihkan adalah Timo Solo atau Dalem Patmo Susastran. Hari ketiga, setelah makan pagi, kita akan berjalan ke Solo Karanganyar. Kenapa banyak ke luar-luarnya? Karena kalau Solo sendiri, Bapak dan Ibu, sangat kecil ya. Jadi kami harus borderless dengan beberapa wisata di sekitar kami. Jadi kami lanjut lagi ke Atsiri, ke Karanganyar. Setelah dari Atsiri, kita makan, kemudian kita perjalanan ke bandara. Kemudian program kami yang lainnya, yang kami buat untuk reaktivasi, Bu Happy next ya, ini one day tour. One day tour kita Solo City Tour. Solo City Tour titik temunya adalah di hotel karena tamu sudah berada di Solo karena hanya one day ya. Jadi kita pakai transportasinya sama. Kemudian kita turnya ada berbagai macam. Untuk yang pertama boleh di next Bu Happy. Yang pertama kita Solo City Tour-nya sama adalah di Pura Mangkunegaran, kemudian ke Pasar Andi Triwindu, kemudian kita ke rumah makan pilihannya adalah Hademayem, Kusumasari, dan Selat Balis. Kemudian kita lanjut ke wisata Kampung Lawean dengan belajar membatik. Setelah itu selesai kita back to hotel. Jadi hanya ada makan siang saja di acara perjalanan one day tour. Untuk program yang one day tour yang kedua, kita ada ke arah Tawangmangu Sarangan. Titik temu sama seperti di hotel. Kemudian untuk itinerary-nya adalah sebagai berikut. Next, Bu Happy. Jadi kita akan setelah dijemput dari hotel, kita akan wisata ke Grojogan Sewu, dan kita akan perjalanan ke Lau Resort. Setelah selesai dari Lau Resort, kita makan siang di sana atau pilihannya di Bahjoy, karena itu adalah dua destinasi baru yang ada di Tawangmangu, di Karanganyar. Setelah selesai dari sana, kita akan menuju ke Sarangan, ke Telaga Sarangan, baru kembali ke hotel. Program saya yang ketiga untuk yang one day tour adalah Solo Happy Land Tour. Ini lebih ke hanya just free and easy package ya. Jadi kita 3 hari 2 malam adalah sebagai berikut. Jadi kita hari pertama tiba di bandara, kami jemput untuk keliling kota, kemudian hari kedua kita dalam kota, hari terakhir adalah pengantaran ke bandara. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk dan ini ada sedikit video. Ada video untuk rumah Atsiri. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum pernah ke rumah Atsiri bisa dibantu Bu Happy untuk sharing videonya. Terima kasih Bu Yuli. Memang presentasi sangat menarik, sangat mengena sesuai dengan apa yang ada di program stimulus. Kita tahan dulu bagi yang ingin bertanya destinasi yang di Karanganyar dan sekitarnya. Berikutnya saya mengundang Pak Pranoto untuk menyampaikan presentasi mengenai Semarang. Silakan Pak Pranoto. Baik, kalau nggak salah Pak Pranoto presentasi sendiri ya Pak. Baik Pak Nji. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang sebagian besar sudah saling memahami, sudah ada beberapa yang masih baru kenal dengan saya. Perkenalkan, saya pendatang baru dari Semarang, baru bergerak di pariwisata baru mulai tahun 96, tapi lebih khusus ke tour and travel memang di 2008. Kami mencoba untuk mempresentasikan program-program yang
dipersiapkan oleh Citra Gilang Tour yang pada biasanya kami memang menghandle untuk Jawa Tengah. Kami mencoba untuk komit bahwa Jawa Tengah harus bisa dikenalkan, harus bisa dipasarkan supaya tidak tertinggal dari teman-teman pelaku pariwisata di luar Jawa Tengah. Izinkan saya untuk share screen terhadap materi yang sudah kami siapkan, yang sudah diakomodasi oleh IINTOA untuk kegiatan program reaktivasi wisata domestik. Apakah sudah bisa terlihat, Pak Yongki? Masih belum, masih starting, Pak. Masih restartnya. Bisa tolong diulang lagi, Pak, mungkin? Oke, masuk dia. Sudah masuk, ya? Masuk. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Pranoto dari Citra Gilang Tour. Nomor handphone saya dan email saya ada di bawah ini. Nanti seandainya ada yang berkenan untuk kita kolaborasi, insya Allah kami akan siap untuk saling membantu. Dalam kegiatan ini kami menyiapkan ada 7 paket pariwisata, paket reaktivasi. Yang pertama adalah yang terkait dengan Semarang Surrounding Tour untuk 3 hari 2 malam, kemudian Karimun Jawa Tour 3 hari 2 malam, kemudian Dieng Tour, Semarang Dieng Tour 3 hari 2 malam, kemudian untuk wisata Kota Semarang 1 hari atau one day tour, kemudian Heritage Tour 1 hari, kemudian untuk Semarang Sampokong 1 hari, dan yang terakhir adalah Semarang Happyland Tour atau lebih mengarah kepada free and easy untuk 3 hari 2 malam. Sesuai dengan petunjuk dari Pak Yongki maupun yang lain, bahwa untuk harga-harga memang masih menunggu kesepakatan dari yang dibicarakan bersama dengan Asita maupun dari operator yang nanti menangani untuk paket reaktivasi ini. Sebelum mengenal lebih jauh tentang paket-paket yang tadi kami sampaikan, sebagai satu gambaran bahwa Semarang kami jadikan sebagai hub utama untuk masuk para wisatawan yang ke Jawa Tengah. Nah, sebagaimana kita ketahui di Semarang itu sudah cukup pada awalnya memang adalah merupakan kota bisnis, kota dagang, sehingga untuk tempat-tempat wisatanya pun sebagian besar adalah berkaitan dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang terkait dengan perdagangan, baik itu perdagangan sebelum masa Belanda, kemudian sampai dengan masa Belanda ini, sampai di masa kemerdekaan ini. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada sedikit ada bocor. Tolong di mute ya. Mungkin ada yang masih terbuka. Posisi di luar. Kelihatannya dari arah hari. Boleh di-unmute semua mungkin, Pak. Di-mute semua. Oke. Silakan Pak Pranoto unmute ya. Baik, Pak. Sudah bisa kembali didengar, ya. Jadi beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Semarang sekarang juga sudah mengalami perubahan-perubahan. Nanti akan kita melihat di beberapa perkembangannya, terutama di Kota Lama Semarang. Saya tidak akan terlalu lama untuk Semarang map-nya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan paket yang juga melibatkan kepada Jawa Tengah. Yang melibatkan ke Jawa Tengah. Jadi Semarang sebagai hub, nanti di dalam paket ini yang kita bawa 2 adalah Semarang sampai ke Wonosobo, arahnya ke Dieng, sehingga kita paling tidak memahami jalur darat yang akan dipergunakan selain jalur utama yang
sejak awal sudah ada. Sekarang ada beberapa jalur pendekat dari arah Ungaran menuju ke Dieng, ini ada di tengah-tengah ini. Mungkin tidak terlalu terlihat di kursor, kami gerakan kursornya. Di sini ada jalan-jalan pendekat sehingga akan menghemat kepada waktu tempuh dari Semarang menuju ke Dieng. Kemudian yang kedua nanti paketnya adalah yang terkait dengan paket Karimun Jawa. Maka sekarang kami akan menggunakan hub utama Semarang, kemudian untuk tempat penyeberangan adalah tetap melalui ke Jepara. Nah, secara detail nanti akan coba kita perlihatkan pada saat melihat ke paket wisatanya. Untuk paket wisata yang pertama, yang berkaitan dengan tema alam dan budaya di Kota Semarang, kami berikan judul adalah Semarang Surrounding Tour. Di sini untuk 3 hari 2 malam kami mempersiapkan beberapa hotel sesuai dengan kesepakatan sebelumnya adalah hotel bintang 4. Ada beberapa pilihan hotel yang bisa dipergunakan dari mulai Hotel Patra Jasa, Hotel Grand Age, Hotel Grandika, dan Hotel Grand Arkansas, atau yang dulu lebih dikenal dengan istilahnya adalah Hotel Horizon. Sekarang menjadi Hotel Arkansas yang berada di kawasan Simpang 5 Semarang. Kemudian dari transportasinya kita akan menyesuaikan dengan jumlah wisatawan yang akan datang. Karena memang aktivasinya ini lebih mengarah kepada keluarga, maka kita juga menggunakan SUV yang ukuran kecil. Kemudian untuk fasilitas makan kami menyediakan adalah di tempat-tempat yang memang sudah kami persiapkan, kami lakukan penilaian standar atas untuk tamu-tamu dengan kualifikasi menu maupun ruang yang baik, sehingga akan memberikan kenyamanan pada saat menikmati makanannya. Kemudian untuk guide, karena reaktivasi ini adalah untuk guide untuk wisatawan domestik, maka kami juga memperlakukan guide sekaligus sebagai driver. Dan insya Allah kami terjunkan adalah untuk driver guide yang memang sudah memiliki sertifikat. Kemudian untuk acara perjalanannya sendiri, yang pertama kita begitu kedatangan pada hari pertama langsung perkenalkan dengan Museum Ronggowarsito, yang merupakan satu tempat untuk menyimpan berbagai macam peninggalan budaya di Jawa Tengah. Kemudian setelah dari Museum Ronggowarsito, kita langsung menuju ke daerah atas untuk menuju ke Waduk Jatibarang dan Gua Kreo, yang merupakan salah satu tempat wisata alam yang tadinya hanya berupa Gua Kreo, sekarang dijadikan sebagai waduk untuk pengendali air di Kota Semarang, sekaligus sebagai tempat untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian dari sana kita akan menuju ke hotel untuk melakukan check-in, sehingga pada sore hari wisatawan sudah bisa santai. Kemudian setelah sholat maghrib bagi yang muslim, makan malam kita akan sajikan di areal Kota Lama Semarang. Sekaligus kita akan menikmati suasana Kota Lama Semarang di waktu malam dengan kondisi yang saat ini sudah sangat berubah, sudah sangat baik, sudah tertata, sehingga nyaman bagi kita untuk melakukan perjalanan ataupun hanya sekedar kongko di daerah itu. Kemudian untuk hari kedua, kita persiapkan untuk perjalanan itu menuju ke Candi Gedong Songo, yang di dalamnya sekarang selain sebagai kawasan candi juga ditambahkan dengan Ayana Park. Jadi kalau ada wisatawan yang kadang bertanya, saya mau ke Ayana tapi tidak usah ke Gedong Songo, ke Candi Gedong Songo. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bagi mereka yang belum mengetahui bahwa Ayana Park itu berada di dalam kawasan Candi Gedong Songo. Kemudian dari kawasan Candi Gedong Songo,
Kemudian kita menuju ke kebun buah Hortimat dan Dusun Semilir yang saat ini sedang happening di kawasan Bawen, yang di situ sekaligus untuk menikmati makan siang. Nah, untuk kebun buah Hortimat sendiri adalah merupakan satu kebun yang tidak pernah berhenti dari sisi buahnya, karena memang dipersiapkan kawasan-kawasannya itu dengan berbagai varietas, sehingga varietasnya ini akan selalu siap untuk menanti kunjungan para wisatawan. Pada sore hari kita akan mengunjunginya ke kawasan Sampokong, ya, kawasan Sampokong sampai dengan sekitar waktu maghrib. Kita akan tunjukkan Sampokong itu pada malam hari juga akan merupakan satu suasana yang lebih nyaman daripada berkunjung ke Sampokong pada siang hari. Kemudian selepas itu untuk makan malam kami sajikan di Kampung Laut. Kemudian untuk hari ketiga, setelah makan pagi kemudian dilanjutkan dengan check out, maka untuk oleh-olehnya kami arahkan para wisatawan menuju ke galeri atau showroom dari Dekranasda maupun sentra batik Semarangan yang berada di kawasan Simpang 5 Pandanaran. Setelah itu baru kita akan antarkan mereka sesuai dengan jam penerbangan maupun jam kereta api. Jadi untuk di Semarang kami memberikan dua pilihan, wisatawan datang bisa menggunakan penerbangan ataupun menggunakan layanan kereta api. Ini adalah untuk paket yang pertama. Kemudian kami lanjutkan untuk paket yang kedua, Karimun Jawa. Untuk Karimun Jawa, total kami menyiapkan dari penginapannya adalah yang berada di dalam Pulau Karimun Jawa. Sehingga dengan paket 3 hari 2 malam, kita siapkan hotel yang ada di Karimun Jawa, sudah kita coba mencari yang terbaik yang biasa kita pergunakan adalah dari Royal Ocean View Beach, The Happiness Hill Hotel, kemudian Alam Kita Hotel dan Mirabella Joglo Villa. Nah, di sini kita siapkan juga untuk transportasi lokal selain dari Semarang menuju ke Pantai Kartini atau ke dermaga Pantai Kartini, maka kita tetap menggunakan kendaraan Kijang Innova ataupun Avanza Xenia. Namun nanti pada saat di Karimun Jawa kita akan menggunakan kendaraan lokal di sana yang saat ini juga sudah cukup baik, sudah tidak merupakan Pajero lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu kendaraan di sana hanya Pajero, panas jero, jopon jero, ya. Sekarang kita sudah banyak juga mobil-mobil yang bagus sehingga tidak terlalu khawatir. Selain itu juga kami siapkan ada kapal kayu yang memang dipergunakan untuk melakukan kegiatan island hopping pada hari kedua. Nah, untuk tiket dari kapal cepat Bahari Express yang ada di Karimun Jawa, maka itu sudah termasuk kepada tiket pulang dan perginya. Kemudian untuk programnya sendiri, karena kita sangat tergantung kepada penyeberangan, maka hari pertama kami sangat-sangat menekankan bahwa kalau misalnya akan menggunakan pesawat terbang, itu adalah harus datang menggunakan penerbangan pertama pada hari itu, ataupun harus menginap lebih awal di Semarang. Atau lebih aman kalau menggunakan transportasi kereta dari kota, misalnya dari Jakarta menuju ke Semarang menggunakan kereta, sehingga diperkirakan adalah sebelum jam 5 pagi itu sudah mendarat atau sudah berada di kota Semarang, sehingga dari kota Semarang menuju ke dermaga Kartini di Jepara itu membutuhkan waktu
2 jam. Sehingga di situ perlu ada persiapan waktu yang cukup, jangan sampai kita tertinggal. Untuk penyeberangan dari dermaga Kartini di Jepara sampai ke Karimun Jawa, diperkirakan itu kedatangan adalah rata-rata sekitar jam 12:30 siang. Sehingga begitu sampai di Karimun Jawa, kemudian kita langsung melakukan check-in, meletakkan barang, kemudian untuk makan siang. Setelah itu, karena sore hari, maka kita pergunakan untuk melakukan eksplorasi darat. Nah, eksplorasi darat ini kita akan menuju berada di Karimun Besar dan menuju ke Tanjung Gelam, ya. Tanjung Gelam yang berada di Pulau Kemujan. Ini adalah 2 pulau yang terpisah, tapi hanya terpisah oleh sungai saja. Jadi Pulau Karimun Besar dan Pulau Kemujan. Sehingga pada sore hari itu kita masih akan bisa menikmati untuk sunset berada di Tanjung Gelam. Kemudian pada hari kedua kita akan penuh melakukan wisata laut untuk mengunjungi beberapa pulau. Nah, beberapa pulau yang bisa kita kunjungi ini akan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi perairan pada saat itu, mana yang lebih cerah, mana yang lebih memungkinkan, sehingga bisa dilakukan di sisi barat Pulau Karimun Jawa Utama ataupun di sisi timur. Ini akan sangat-sangat tergantung pada situasi dan kondisi, namun sebagai gambaran bahwa beberapa pulau yang bisa dikunjungi adalah ada Pulau Menjangan, Pulau Cemara, Pulau Gosong, ya, atau pulau-pulau yang lain yang ada di sekitarnya. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah kegiatan snorkeling, itu yang sudah kita siapkan. Kemudian apabila ada yang menghendaki kegiatan untuk diving, maka sewa alat atau perlengkapan diving itu terpisah dari biaya yang sudah ada. Hanya saja untuk foto underwater, kita juga sudah siapkan sehingga guide yang memandu sudah sekaligus berfungsi sebagai fotografer underwater. Ya. Kemudian untuk makan siang kita lakukan berada di posisi di pulau, sehingga semacam kegiatan memang tidak bisa disajikan seperti di restoran, namun itulah yang menarik pada saat kita melakukan island hopping. Kemudian untuk sampai dengan sore hari, kemudian pada sore hari kita pergunakan untuk melakukan pencarian souvenir yang khas dari Karimun Jawa. Hari ketiga, kita hanya punya waktu pendek untuk menikmati sunrise pada pagi hari ketiga. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan makan pagi dan mempersiapkan check out. Kenapa? Karena jam 11 kita sudah harus menuju ke dermaga Karimun Jawa untuk melakukan penyeberangan kembali ke Jepara. Jadi perkiraan sampai di Jepara sekitar jam 3:30, 4 itu sampai di Jepara, sehingga setelah itu apabila ada yang menghendaki kembali ke kota asal menggunakan pesawat, kami harapkan adalah merupakan penerbangan yang terakhir yang setelah jam 7 ataukah kereta api untuk yang malam hari. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk kapal yang menuju ke Karimun Jawa itu juga tidak setiap hari ada, sehingga nanti akan kami berikan informasi-informasi lebih detail pada hari-hari yang ada pelayaran kapal Bahari Express tersebut. Oke. Untuk berikutnya adalah paket yang ketiga yang menuju ke Dieng. Pak Untuk Pranoto, yang ke Dieng, Pak Pak Pranoto bisa dipercepat Pak, tinggal 5 menit maksudnya. Iya. Untuk yang ke Dieng, kami lanjut saja langsung fasilitas di hotel di Dieng. Kita harus menggunakan hotel yang ada 2 pilihan di kota Wonosobonya, tapi akan cukup jauh menuju ke Dieng karena membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam, atau berada di homestay yang ada di sekitar Dieng. Kondisinya sudah baik,
walaupun dia hanya berupa homestay, tapi sudah sering dipergunakan oleh orang asing maupun oleh pemerintahan, sehingga kondisinya sudah lebih nyaman. Kemudian untuk perjalanannya, dari Semarang kita tetap waktunya agak lebih leluasa. Setengah hari kita bisa pergunakan berada di Semarang. Kemudian setelah itu baru sore sampai dengan malam pertama kita melakukan menginap di Semarang, sehingga masih bisa eksplor Semarang. Kemudian hari kedua pagi kita sudah langsung menuju ke Dieng. Nah, di Dieng yang kita tawarkan untuk dikunjungi adalah Telaga Warna, kemudian Dieng Plateau Theater, Kawah Sikidang, Museum Kailasa, dan maupun Kompleks Candi Arjuna. Kemudian sampai kita mencari kepada Anak Bajang Rambut Gimbal. Nah, malam hari itulah yang kita pergunakan untuk satu malam menginap di Dieng, merasakan dinginnya suasana di sana. Kemudian pagi harinya, hari ketiga baru kita bangun pagi untuk menuju ke Bukit Sikunir. Nah, Bukit Sikunir inilah yang menjadi incaran wisatawan untuk datang ke sana, karena dia memiliki keindahan yang berbeda dari tempat yang lain. Kemudian siang hari baru kita melanjutkan perjalanan kembali ke Semarang untuk kemudian dilanjut kembali ke daerah masing-masing. Untuk yang berikutnya, 1 hari di Semarang, kita tanpa menggunakan langsung dari hotel, jadi kita tidak biaya hotel tidak termasuk di sini. Programnya yang kita tawarkan adalah menuju ke agrowisata durian, kemudian Masjid Kapal, makan siangnya kita berada di Lakers Resto, kemudian sore hari kita sudah bisa berkunjung ke Kota Lama. Dan setelah itu bisa kembali ke hotel lagi. Ini secara singkat untuk perjalanan yang 1 hari di Kota Semarang. Kemudian untuk yang berikutnya adalah yang Heritage Semarang. Program kerjanya sedikit berbeda atau program acaranya berbeda. Karena setelah dari hotel kita menujunya adalah ke Sentra Batik Gemawang yang berada di daerah Ungaran. Merupakan salah satu batik yang termasuk tua di Semarang sebetulnya, namun lebih banyak dilupakan. Kemudian setelah dari Batik Gemawang langsung menuju ke Museum Kereta Api Ambarawa, dan diakhiri dengan makan siang ada di Hills Joglo Villa Resto, yang sekaligus dia juga merupakan galeri dan sekaligus merupakan villa. Hotel yang disusun, dibangun dengan menggunakan bangunan-bangunan joglo keseluruhannya. Kemudian untuk yang Cengho, untuk yang Sampokong, Semarang Sampokong, ini lebih banyak benar-benar hanya untuk penelusuran kepada sejarah dari Laksamana Cengho selama berada pendaratan di Semarang. Sebenarnya Laksamana Cengho itu sendiri tidak secara langsung turun, hanya beberapa anak buahnya ada yang ditinggalkan di Semarang. Kemudian ada peninggalan-peninggalan yang terkait bukan hanya sekedar kuil Sampokong, tapi juga dilanjutkan dengan adanya kelenteng Taikaksi. Ya, kemudian budaya yang terbawa adalah budaya kuliner berada di lumpia, sehingga yang terkenal di dekatnya kelenteng Taikaksi adalah lumpia Gang Lombok. Kemudian oleh-oleh yang ada di situ pun juga lebih banyak berkaitan dengan budaya-budaya dari pecinan. Ini untuk program yang ketujuh. Program ketujuh adalah menelusuri Semarang Suka-Suka atau Happy Land. Kita pada prinsipnya hanya menyediakan transportasi dan hotel saja, sehingga pada saat kedatangan kemudian kita sudah langsung mengantar tamu menuju ke hotel untuk beristirahat. Kalaupun mereka akan menggunakan transportasi tetap akan kita layani, namun untuk tiket objek wisata maupun untuk makan malam itu berada di luar dari paket yang dibentuk di sini. Kemudian pada hari kedua juga sama dipersiapkan transportasi untuk bisa dipergunakan selama 10 jam.
objek yang mau dikirim, yang mau dikunjungi bisa disesuaikan dengan keinginan dari tamu masing-masing. Demikian juga untuk yang hari ketiga, setelah check out hotel, maka kemudian dilakukan pengantaran ke bandara sesuai dengan jam penerbangan masing-masing. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan paket-paket yang disetujui untuk reaktivasi paket di Kota Semarang. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Yongki. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pranoto, penjelasan yang sangat komprehensif. Itu sangat membantu untuk program reaktivasinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat program reaktivasi ini bisa di-launch, bisa dijalankan oleh Kemenparekraf. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, peserta acara online seminar ini, presentasi dari Pak Freddy, Bu Yuli, dan Pak Pranoto sangat menarik sekali, sangat menambah wawasan untuk kita. Kok ya kita deket-deket di Jawa sini nggak tahu sampai selengkap itu ya. Malah dengan presentasi ini kita tahu lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua akan mengajukan pertanyaan. Sebelum dimulai mungkin Pak Ketua, Pak Paul ingin menyampaikan sesuatu, menganalisa, mengevaluasi apa yang disampaikan teman-teman kita. Silakan Pak Paul. Terima kasih Pak Yongki. Presentasi yang disampaikan oleh Pak Freddy, Ibu Yuli, Pak Pranoto memang sangat variatif, sangat bermanfaat bagi teman-teman. Termasuk saya. Ada beberapa tempat yang belum saya datangi. Contoh misalnya yang digambarkan oleh Pak Pranoto yang terakhir di Karimun Jawa. Saya punya tamu dulu 2014, 2015, 2013 dan ke bawah. Itu banyak permintaan ke sana. Saya sendiri pernah datang sampai ke Jepara untuk bisa menyeberang, tapi ternyata gagal karena ombak yang terlalu tinggi dan tidak tersedianya pelayanan pada waktu itu. Sehingga saya harus pulang dari Jepara, udah sampai di pantai, tidur di hotel, lalu kembali lagi ke Semarang dan selanjutnya ke Jogja. Itu pertama. Yang kedua, ada satu gambaran tadi yang diberikan oleh Pak Freddy tentang gua. Saya pernah baca di dalam beberapa majalah sudah lama dan Tempo juga pernah menguraikan itu tentang di satu gua perjalanan di bawah gua, di bawah air di sungai, maksud saya, dan itu sangat indah. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana. Terima kasih banyak Ibu Yulia yang berbicara tentang Karanganyar. Ya, saya melakukan tur beberapa kali di Solo, Karanganyar, sampai ke dua candi di gunung, yang satu yang agak porno itu. Suku Cetok, Pak. Suku Cetok. Suku Cetok, ya, suku dan Cetok. Ya, dibilang porno sebenarnya, tapi bukan sih. Itu whatever it is, gitu loh. Jadi bukan porno. Anggapan orang yang matanya selama ini terbuka terus, tidak pernah ketutup, ya dibilang porno, gitu loh. Padahal yang matanya tutup, begitu buka dikit, senang. Gitu. Bahasanya tabu. Pak Jimmy, gimana Pak Jimmy? Bahasa lainnya tabu. Tabu, baik. Nah, ini tamu-tamu Rusianya Pak Jimmy harus perlu dibawa ke atas, Pak, ke sana, Pak. Ya, saya tertarik, Pak. Saya minta tolong nanti, minta quotation-nya nanti saya kirim email saya ke teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Betul. Saya sangat tertarik. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi saya memang sengaja menyebut Pak Jimmy, mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak berarti Bapak dan Ibu yang lain tidak ini. Tapi saya tahu persis, seperti yang pernah saya katakan, bahwa permintaan dari Eropa Timur, khususnya untuk Rusia dan negara-negara yang berbahasa Rusia, itu ditangani oleh Pegasus di Bali, paling banyak maksud saya,
dan itu menjelajahi seluruh Indonesia. Jadi Pak Freddy, Pak Pranoto, Ibu Yuli, dan teman-teman yang ada dalam ruangan ini, silahkan kirim quotation sebanyak-banyaknya kepada Pak Jimmy di Pegasus. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Yongki. Silakan teman-teman lain yang mau bertanya, silakan bertanya. Tetapi luar biasa, kegiatan ini kita akan teruskan pada minggu-minggu yang akan datang apabila ada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Masih ada pertanyaan dari Pak Bambang Sugiono nih, ditujukan ke Pak Pranoto. Untuk tur Karimun Jawa, apakah operate setiap hari tanpa mengenal musim? Berapa kapasitas untuk penyeberangan dan time schedule? Kalau overnight di Karimun Jawa, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan? Silakan Pak Pranoto, pertanyaan dari Pak Bambang Sugiono. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi seperti tadi saya informasikan, untuk Karimun Jawa memang ini baru dibuka lagi untuk untuk wisatawan adalah pada tanggal 16 Oktober kemarin. 26 Oktober. Sehingga ini memang belum setiap hari ada kendaraan atau belum ada penyeberangan. Tapi prinsipnya dari Jepara ke Karimun sementara ini adalah tersedia untuk KMC Bahari Express itu pada hari hari Jumat berangkat dari Jepara, kemudian kembali lagi adalah pada hari Minggu ke Jepara lagi, dari Karimun ke Jepara. Kemudian hari Senin ada lagi penyeberangan dan kembalinya hari Rabu. Yang hari Kamis tidak ada penyeberangan. Kemudian selain dari KMC Bahari Express ada kapal feri yang itu berangkat untuk mengisi pada hari yang sama, tapi dengan kapasitas yang berbeda karena merupakan kapal feri, jarak perjalanannya sama, waktu tempuhnya yang sedikit lebih lama, jadi sekitar 4 jam. Dan fasilitasnya tidak sebagus seperti yang ada di kapal cepat Bahari Express. Kemudian ada lagi yang dari Pelni, itu dimulai dari Semarang pada hari Jumat malam, jam 11 malam, kemudian sampai di Karimun Jawa itu jam 5:30 pagi, kemudian kembali lagi pada hari Minggu siang jam 11, sampai di Semarang itu sekitar jam 7 malam. Tapi itu hanya pada minggu kedua dan minggu keempat. Jadi hanya 1 bulan 2 kali yang dari Pelni. Fasilitasnya adalah fasilitas kapal Pelni. Nah, kemudian kalau nanti menghendaki untuk share jadwal, kami juga akan share jadwal lebih lanjut karena memang ada beberapa perubahan-perubahan dari jadwal yang selalu dikeluarkan oleh Syah Bandar maupun dari KMC Bahari Express. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama berada di Karimun Jawa, kegiatan malam hari memang masih lebih banyak kita hanya mengikuti kegiatan masyarakat yang biasanya adalah diisi dengan kegiatan setelah makan malam itu nongkrong-nongkrong di kawasan alun-alun, Pak. Kawasan alun-alun, menikmati suasana malam di sana, kemudian untuk kegiatan yang sampai malam sekali atau tempat-tempat hiburannya belum banyak, belum ada. Tapi kalau di hotel-hotel sekarang juga sudah ada yang menyediakan fasilitas-fasilitas hotel seperti untuk karaoke, tapi juga tidak banyak. Itu yang terkait dengan Karimun Jawa, Pak. Baik. Kalau untuk musimnya, musim yang tidak bisa kita melakukan pelayaran sebetulnya hanya pada musim baratan. Pada musim muson, baratan itu biasanya adalah pada sekitar bulan
Februari Maret. Jadi untuk Januari kadang masih bisa berjalan, kadang juga sudah dihentikan. Nah, itu yang mungkin Pak Paul tadi pada waktu mau berkunjung ke Karimun, mungkin tadi tidak pada saat ada jadwal penyeberangannya, atau yang kedua karena mungkin pada saat musim angin muson itu. Angin musim muson mungkin sekitar bulan Januari sampai dengan Maret, biasanya Maret awal itu sudah selesai dan sudah mulai dibuka lagi pada Maret pertengahan untuk wisata lagi. Sementara itu Pak Yongki, monggo. Baik, terima kasih Pak Pranoto. Sementara belum ada pertanyaan tentang Solo, saya yang ingin bertanya. Bu Yuli, mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa Pithecanthropus itu kampungnya, rumahnya ada di Solo gitu ya. Ada dekat-dekat Solo. Mungkin Bu Yuli bisa cerita sedikit tentang Sangiran. Silakan Bu Yuli. Baik Pak, terima kasih waktunya Bapak. Sangiran memang kurang lebih perjalanannya 1 jam dari kota Solo Pak. Dan memang situs dan fosil Pithecanthropus electrus itu berada di Sangiran. Dan sekarang pun sudah mengalami beberapa perkembangan. Jadi Sangiran sangat layak untuk dikunjungi karena sampai sekarang masih digunakan untuk penelitian. Apalagi tamu dari Jepang itu sangat suka meneliti di sana, Pak. Jadi saya ada beberapa grup dari Jepang memang kalau tujuannya ke Solo pasti ke Sangiran. Yang lain tidak ada karena memang Sangiran sampai sekarang sudah ada kurang lebih 800 artefak dan fosil yang ada di sana. Jadi lebih apa ya? Lebih more comfort untuk tamu karena sekarang museumnya sudah touchscreen dengan ada beberapa edukasi dan kemudian ada 3 bagian tempat yang menceritakan dari awal penemuan sampai mereka menjadi seperti sekarang ini diceritakan kembali di Museum Sangiran, Bapak. Baik. Terima kasih Bu Yuli. Kalau tidak salah, Pithecanthropus itu yang juga disebut sebagai Java Man, begitu ya? Betul. Waduh, zaman dulu kita di situ mungkin tinggalnya ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan kembali ke Pak Pranoto nih. Maaf nih Pak Freddy belum laris nih. Yang tanya ke Pak Pranoto terus. Pak Pranoto, tadi dibilang bisa diving di Karimun Java. Untuk diving, apakah ada ketentuan? Misalkan berapa lodge dive? Silakan Pak Pranoto. Pertanyaan dari Bu Winastri, Grand Komodo. Dari Bu Winastri. Jadi saya informasikan terlebih dahulu bahwa untuk di Karimun Jawa sudah cukup ada beberapa dive operator yang mereka juga tergabung di dalam sertifikasi PEDI maupun sertifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata. Sehingga mereka dive centernya sudah ada beberapa yang memiliki kualifikasi yang cukup baik dan sampai dengan saat ini juga dengan ketat diawasi oleh instansi yang menangani itu termasuk dari Angkatan Laut yang bermarkas di sana. Kemudian untuk kedalamannya sendiri juga bervariasi. Ada kedalaman yang hanya untuk sampai dengan 5 meter sampai dengan lebih dari 20 meter juga tersedia di beberapa tempat. Nah, bagi para diver yang memang diver baru, maka pada saat mereka akan menggunakan open water, maka mereka diharuskan sudah memiliki pengalaman untuk open water itu sendiri ataupun melakukan training dive di kolam. Nah, training dive di kolam biasa sudah ada beberapa villa yang menangani di sini, ada Kura-Kura Resort maupun dari villa yang lain ada yang memang menyiapkan itu. Kemudian kalau mereka memang masih merupakan newcomer, maka mereka harus didampingi oleh dive masternya. Didampingi oleh dive master. Namun kalau yang mereka memang sudah merupakan professional diver, maka mereka memang pada saat melakukan peminjaman alat, kemudian mengajukan izin untuk melakukan penyelaman, maka mereka akan ditanya sampai seberapa
pengetahuan dan kemampuan untuk divingnya. Ada yang sampai ditanyakan detail untuk untuk dive log-nya, terutama adalah kalau yang terkait dengan penyelaman untuk ke shipwreck. Jadi untuk menelusuri kapal yang tenggelam, maka di situ memang dia sudah harus mempunyai dive log yang cukup. Tapi kalau bagi yang pemula, tidak akan diterjunkan sampai dengan kedalaman yang lebih dari 10 meter. Dan mereka harus selalu di bawah pengawasan dari dive master. Sementara itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pranoto. Belum ada yang lain. Saya ingin bertanya ke Pak Freddy. Katanya Gua Jomblang itu benar-benar natural. Bahkan katanya lebih indah dari gua yang ada di Guilin, Cina. Guilin, Cina itu goanya artificial, dibuat dikeren-kerenin gitu. Mungkin bisa cerita Pak Freddy mengenai Gua Jomblang? Ya, Gua Jomblang itu sebetulnya Pak itu ditemukan oleh para speleologi yang biasa turun ke dalam, kalau orang sini mengatakan luweng. Dan salah satunya itu yang disebut dengan nama Gua Jomblang. Itu sangat indah sekali ketika ada sinar yang masuk dari atas. Itu kelebihannya, Pak. Sinar yang masuk, tapi tidak bisa sepanjang hari. Ada jam-jam tertentu di mana itu paling indah, yaitu antara jam 10 sampai jam 12. Ketika tepat sinar ada di atas. Nah, caranya bagaimana? Biasa tamu kami itu sudah tiba di sana 1 jam sebelumnya mereka. Karena ini aktivitas yang membutuhkan safety, sehingga mereka harus belajar dulu, diajarin bagaimana untuk masuk ke dalam gua. Karena gua ini vertikal, Pak. Betul-betul vertikal sampai kedalaman 90 meter sampai ke bawah. Nah, ini ketika orang yang belum pernah masuk ke dalam gua pasti muncul sensasi yang berbeda. Adrenalinnya pasti akan naik begitu, apalagi dalam proses perjalanan sampai ke dasarnya itu. Tapi begitu sampai dasar, dengan menunggu sinar bergeser begitu akan sangat indah sekali. Ini menjadi salah satu objek fotografi. Karena kami juga menangani tur fotografi, Pak. Kami juga konsen di fotografi. Dan ini sangat diminati oleh para fotografer untuk mendapatkan foto yang bagus di dalam Gua Jomblang. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Freddy. Ini sesuatu yang menarik nih, ada Pak Murdono mengatakan bahwa mungkin tambahan untuk Solo, kita juga bisa mengadakan royal dinner di Mangkunegaraan. Kalau di Bali kan suka kita melakukan dinner di Puri Gianyar, misalkan Puri Mengwi. Ini kalau di Solo bisa royal dinner di Mangkunegaraan. Mungkin Pak Murdono ingin menyampaikan, atau mungkin Bu Yuli yang menyampaikan mengenai royal dinner ini, silakan. Kalau untuk royal dinner, Bapak, itu tidak bisa untuk tamu FIT, harus GIT. Karena memang range untuk harganya sendiri itu dari mulai starting 350 ke atas. Kalau yang lebih VIP biasanya langsung dengan live dengan gamelan dan penari di sana. Karena paketnya untuk reaktivasi adalah 2 packs, itu sangat tinggi nanti cost price-nya, jadi tidak kita masukkan dan memang tidak bisa. Begitu, Pak. Tapi memang pada umumnya kalau teman-teman tour operator yang membuat paket di Solo itu memang bisa. Dan minimum pack-nya memang mereka kurang lebih 50 packs itu bisa di-arrange di Mangkunegaran maupun Keraton Kasunanan, Pak. Jadi karena Solo punya 2 keraton, itu dua-duanya bisa dipakai untuk royal dinner. Seperti itu. Maaf, tadi Bu Yuli sampaikan 350 itu 350.000 atau 350 juta? 350.000 per pack, Pak. Oh, oke. Saya pikir 350 juta per performance ya. Tidak, Pak. Baik. Mungkin dari Pak Riki ada ingin menyampaikan sesuatu? Dari saya tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Yongki. Cukup, ya. Bagus sekali, Pak. Pak Yongki. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan, bertanya sesuatu. Bu Yana mungkin?
Saya belum tuh, barangkali Pak Rudi tuh. Pak Rudi, Cosmo Holiday, silakan Pak Rudi. Ini saya ingin tanya sama Pak Pranoto. Pernah sekali saya ikut travel lemak di Semarang. Kalau nggak salah namanya BMW, saya lupa. BTMX, Pak. BMX. Travel Mark. Ya. Nah, terus pernah ditawarin kalau nggak salah mau ikut tur antara Derawan atau Karimun Jaya. Karimun Jawa. Karimun Jawa. Nah, terus hujan, Pak. Nah, terus akhirnya batal, Pak. Nah, saya ini kalau pas lagi bawa grup tour, kalau dengan kondisi yang sama itu dibatalkan, itu gimana solusinya, Pak? Terima kasih, Pak Pranoto. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi memang ini salah satu kendala yang kendala alam yang kadang tidak bisa kita tidak bisa kita pungkiri. Pada saat memang seorang sah bandar, jadi terus terang saja untuk pelayaran ke Karimun Jawa yang sangat menentukan itu adalah dari kekuasaan sah bandar. Sehingga pada saat misalnya sebuah pelayaran sudah mau siap berangkat, tapi kemudian sah bandar memberikan perintah untuk tidak berangkat, maka itu pun juga tidak bisa berangkat. Alasannya adalah bahwa pada saat situasi di darat mungkin tidak hujan, tapi situasi di tengah lautan ternyata ada hujan yang mungkin bisa berakibat kurang baik bagi keselamatan, maka kekuasaan sah bandar untuk bisa menghentikan. Ini kadang-kadang ada hal seperti ini yang tidak bisa kita tolak, Pak. Nah, kemudian pada saat wisatawan sudah berada di Karimun sendiri, seandainya memang itu terjadi hujan, maka sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah karena posisinya juga posisi kalau sudah di laut itu kan antar pulau itu dekat sih, Pak. Antar pulau dekat sehingga dari sisi keamanan selama itu bukan angin muson, maka tidak menjadi masalah, kita masih bisa untuk berwisata di laut. Nah, ini kalau yang sudah posisi berada di Karimun Jawa. Namun kalau misalnya tadi posisi berada masih di Jawa, masih di Jepara, maka kembali kepada kekuasaan dari sah bandarnya untuk mengizinkan atau tidak sebuah pelayaran itu dilakukan. Nah, sekarang bagaimana untuk menangani seandainya terjadi hal demikian, maka pada saat masih berada di Jawa, masih di Jepara, kita bisa melakukan pendekatan dengan customer kita. Bagaimana yang terbaik? Apakah akan ada penggantian hari atau waktu yang lain, ataukah akan melakukan penggantian dengan wisata yang di luar itu, Pak? Paling dua alternatif itu yang bisa kita berikan. Tidak akan bisa memuaskan karena keinginan para wisatawan sebetulnya adalah ke Karimun Jawa. Namun karena ini berkaitan dengan alam, hanya itu yang sementara ini bisa dilakukan oleh teman-teman baik tour operator yang ada di Jawa Tengah maupun yang khusus berada di Karimun Jawa. Itu Pak Bambang. Baik. Terima kasih Pak Pranoto. Ya. Ini ada pertanyaan satu dari Pak Bambang nih, ditujukan ke Pak Freddy nih. Saya tahu entah di Jogja atau Jawa Tengah ada satu gua namanya Sendang Sono ya, dengan Gua Marianya ya. Itu sangat menarik juga untuk paket pilgrim Katolik. Klaten, Pak. Ya? Di Klaten tuh Sendang Sono. Klaten ya. Jadi masuk ke Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oh, kalau bukan, gitu, Mas. Kalau Mas gitu yang Joko. jawab Pak Pranoto atau Pak Ibu? Pak Yongki, mungkin Ya. sebelum Joko. Pak Freddy. Mungkin sebelum Pak Freddy saya memberikan sedikit gambaran bahwa memang di Jawa Tengah dan Jogja ada beberapa Gua Maria. Ya. Bahkan saya juga sudah sempat ada satu permintaan dari teman-teman di Manado sana untuk melakukan perjalanan 9 Gua Maria di Jawa Tengah dan Jogja. Kalau boleh sedikit saya share screen contoh paket yang kami punya, mungkin nanti bisa menjadi gambaran bagi Bapak dan Ibu yang ingin
mengembangkan untuk paket pilgrim Katolik ini. Boleh diizinkan, Pak? Boleh, silakan Pak. Masih ada waktu. Tadi saya sudah siapkan. Sendang Sono di Jogja, Pak. Kalau di Klaten itu Sendang Sono di Jogja. Nggih. Training sih yang ada di Klaten. Jogja Semarang rebutan ini. Silakan Pak Pranoto untuk share screen-nya. Kacau tuh Mas Joko. Ya, ini saya sudah coba screen share. Saya screen tapi belum muncul nih. Bu Malia, apa kabar? Selamat datang Bu Malia. Mas Joko itu di Klaten namanya Sendang Sriningsih. Kalau Sendang Sono itu di belakangnya Borobudur. Itu Jawa Tengah juga. Pak Yongki, mohon maaf. Ini sudah bisa muncul? Ini baru mulai, belum tampil gambarnya Pak. Sebentar lagi mungkin. Oke, masuk dia. Jadi ini ada contoh yang kebetulan saya sudah buat untuk teman-teman di Manado. Sebetulnya sudah berjalan. Ada 9 Gua Maria yang bisa kita telusuri dari Surabaya sampai ke Jakarta. Karena sesuai permintaannya itu. Yang pertama di Jawa Timur itu ada di Gua Pohsarang. Di Pohsarang Kediri. Itu ada yang pertama 1. Kemudian dari sana bisa dilanjutkan menuju ke Jogja. Di Jogja itu ada 2 Gua Maria. Yang satu di Gua Maria Tritis, itu di Parangtritis. Kemudian yang kedua adalah Ganjuran dan Sendang Sono. Jadi ada 3 yang ada di di Jogja. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan menuju yang di Bantul. Itu ada Gua Maria Bantul. Kemudian yang berikutnya di area Semarang itu ada Gua Maria Krep di Ambarawa dan Gua Maria Pereng di Salatiga. Itu jarak tempuh hanya kira-kira 10-15 menit antara kedua tempat ini. Kemudian yang lebih jauh jalan ke barat lagi adalah yang ada di Gua Maria Kaliori, Banyumas. Di daerah Banyumas, Kaliori. Kemudian itu Purwokerto. Kemudian ke barat lagi ada Gua Maria Purwakarta. Jadi antara Purwokerto di Jawa Tengah, Purwakarta di Jawa Barat. Dan yang terakhir baru diakhiri di Gua Maria yang berada di kompleknya Gereja Katedral Jakarta. Jadi ini satu sampel paket pilgrim untuk Katolik yang mungkin bisa dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Seandainya tadi Pak Bambang berkenan, ini saya juga siap untuk share ke Bapak dan Ibu yang menghendaki. Sementara itu Pak, monggo. Makasih Pak Pranoto. Mungkin Pak Freddy mau menambahkan sesuatu berhubung pertanyaan ditujukan ke Pak Freddy atau memang sudah terjawab semua. Pak Freddy silakan. Baik, terima kasih Pak Yongki. Ini saya yang menambahkan saja. Memang di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta ini banyak sekali Gua Maria. Mungkin tidak bisa dikunjungi semuanya. Bahkan ada Gua Maria yang bernama Jatiningsih, Sriningsih, kemudian Gua Maria pasti orang kenal dengan Gua Maria yang namanya Gua Maria Sendang Sono yang ada di daerah Muntilan. Kemudian ada daerah Klaten dan juga ada di daerah Nanggulan, Bodean. Itu sangat indah sekali juga. Ya, kami sendiri juga punya paket untuk wisatawan yang ingin ziarah ke Jogja dan sekitarnya termasuk Jawa Tengah ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pranoto. Ya itu. Jadi memang banyak sekali Gua Maria, Bapak Ibu sekalian. Baik dari sisi sebelah barat mau ke timur, kemudian timur dan ke barat. Mungkin saya penambahan itu aja, Pak. Oke. Terima kasih Pak Freddy. Berikutnya Pak Joko mau menyampaikan sesuatu atau bertanya sesuatu. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Pak. Waduh, ini Jogja, Solo, Semarang, wah ini orang Klaten. Wah ini terima kasih dikembangkan ini walaupun saya bukan tinggal di Klaten tapi darah Klaten ya Pak, pulang kampung Klaten Pak. Iya. Jadi begini Bapak-bapak, Mbak Yuli,
kalau Jawa Tengah ini untuk wisata pilgrim itu sangat tepat sekali. Semua agama bisa situ. Mulai dari Hindu ya, ada di Karanganyar ya Mbak ya. Itu bisa untuk Tirta Yatra. Itu sekarang udah mulai ramai itu Tirta Yatra di Bali. Ada orang-orang Bali ini. Ini Pak Ardana ini mungkin sudah sering bawa ke Candi Sukuh sana ya. Nah, ini cukup menarik untuk pilgrim ini. Kemudian bagi yang Muslim pun juga banyak. Di Klaten itu ada Sunan Tembayat, itu yang ramai itu kalau ada orang Jawa Timur juga pilgrim ke sana. Kemudian dari yang Nasrani banyak sekali itu yang gua-gua, tapi ada satu gua yang tidak bisa dikunjungin itu. Panjangnya 999. Ya. Bapak-bapak belum tahu tuh. Gua itu 999 itu gua pikir nggak ada, Pak. Kemudian gitu, Pak, saya setuju kalau di Jawa Tengah dari awal kita pingin di Jawa Tengah ini dijadikan wisata pilgrim, khususnya nanti negara-negara ASEAN yang seperti saya bilang untuk Buddhis, Pak. Masyarakat orang-orang India kalau ada direct flight ke Jawa Tengah, baik ke Solo maupun ke Semarang atau ke Jogja. Jadi teman-teman harus siap-siap ini berteriaklah ke pemerintah pusat supaya ada nantinya direct flight ke masing-masing negara ASEAN itu untuk pilgrim. Karena apa? Pilgrim ini orang akan Pak, antusias sekali walaupun mereka nggak punya duit pun mereka akan berusaha untuk pergi berziarah karena fanatisme itu. Contoh aja orang-orang Muslim pergi untuk umroh, walaupun sekarang umroh cuma dibatasi 800 orang, itu ngantri Pak, harga berapapun dibayar Pak. Itu kalau pilgrim. Ya, nah mudah-mudahan ke depannya kalau semua teman-teman Intoa nanti teriak kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata, kemudian Gubernur minta penerbangan supaya direct flight dengan sistem apa untuk menarik pertama kali penerbangan itu tentu harus ada peran pemerintah memberikan subsidi baik apakah yang harus disubsidi. Dan saya kemarin juga sempat bercerita dengan Ibu Etiva bentuk subsidi yang harus dilakukan untuk menarik penerbangan supaya masuk ke destinasi baru. Dan itu sangat setuju Bu Etiva, misalnya diberikan airport tag-nya atau garansi 2 tahun tanpa ada persaingan yang akan masuk. Ya, biasanya charter flight itu kalau sudah masuk rame, banyak lagi penerbangan lain akan mengincar. Itu Jawa Tengah sangat-sangat luar biasa, termasuk Jogja itu untuk pilgrim, Pak. Ya, terima kasih dari saya, Pak. Baik, makasih Pak Joko. Mungkin Pak Ardana mau menyampaikan sesuatu tentang itu pura atau candi yang di Karanganyar itu, Pak. Silakan Pak Ardana. Kalau saya sih setuju apa yang disampaikan Mas Joko itu. Jadi Jawa Tengah itu memang harus pilgrimage, Pak, destinasi pilgrimage. Karena banyak sekali negara-negara yang tertarik sebenarnya, cuman kan belum terekspos dengan baik, Pak. Jadi belum terekspos dengan baik. Jadi kita inilah industri bersama-sama dengan pemerintah harus mengekspos destinasi kita, kemudian ditambah dengan penerbangan ya direct flight dari beberapa negara lah. Misalnya katakanlah yang gampang saja Thailand. Thailand ya. Ya Thailand itu kan sudah pasti mencari Borobudur, Pak. Nah, saya berani mengatakan demikian karena saya sendiri perusahaan saya menghandle Thailand. Jadi 2 tempat ini Bali dan Jogja, Borobudur itu sudah pasti Pak dikunjungi. Itu, nah ini kan tinggal kita bersama-sama saja mengekspos lebih besar gitu ya, pemerintah bersama kita industri. Saya setuju dengan Mas Joko itu. Ya termasuk nanti destinasi pilgrimage untuk Hindu, Candi Sukuh dan lain sebagainya bisa kita lakukan itu. Itu kaitan dengan pilgrimage. Cuman tadi yang dikatakan oleh tentang Royal Dinner itu 350.000 itu kok saya melihatnya murah sekali, Pak. 350 itu kan hanya $25 itu. Iya, Pak, betul. Ya. Menunya lengkap dari appetizer sampai dessert dengan 5 ragam menu ya, begitu. Iya, bayangkan kita dinner di sebuah keraton begitu dengan melihat keindahan atau koleksi-koleksi yang ada di dalam keraton itu. Kalau kami di sini dulu dinner di Puri Keramaitan itu $70 dulu sekali sudah $70. Itu dinner di Puri Mengui tadi Pak Jongki juga nyebut itu dinernya $40 Bu dulu.
Dulu tuh waktu saya masih jadi guide itu. Ya itu segitu aja harganya gitu loh. Dan ramai banget gitu. Orang ke situ dengan harga demikian. Jadi ya kalau misalnya memang bisa nanti tamu-tamu kita datang bergrup di sana dengan harga Royal Dinner segitu, sebenarnya sih nggak sulit untuk menjualnya. Terima kasih ya. Baik, makasih. Ada lagi mungkin tanggapan yang lain mengenai presentasi kita. Kalau memang tidak ada tanggapan yang lain, mungkin ada polling. Pak Yongki, mungkin boleh saya sedikit nambahi. Boleh, Pak. Untuk Pak Ardana tadi, di di kawasan Karangpandan atau di kawasannya Tawangmangu, di bawahnya Candi Sukuh Cetho tadi, sekarang juga sedang kita bantu untuk mempromosikan, walaupun masyarakat Hindu yang ada, terutama yang dari Bali, itu sudah mulai berdatangan ke Pura Pemacakan, Pak. Ke Pura Pemacakan yang awalnya informasi adalah berasal dari situ. Dan ini mereka juga sudah mulai terbuka untuk dikunjungi, selain untuk yang tirta-yatra, kemudian juga dikunjungi untuk wisatawan sehingga bisa mengenal bahwa dulu wilayah Karangpandan, wilayah Karanganyar itu adalah merupakan juga kawasan-kawasan Hindu yang kental. Ini sekedar informasi tambahan saja, Pak. Terima kasih. Pura Pemacakan, Pak, ya namanya. Pura Pemacakan, Pak. Ya. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, saya menyampaikan satu kuesioner atau polling. Silakan Bapak Ibu mengisi untuk mengevaluasi apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tambah, dan apa yang harus kita kurangi. Sementara itu mungkin Pak Paul ingin menyampaikan untuk menutup acara ini. Silakan Pak Paul. Terima kasih Pak Yongki. Saya sejujurnya saya puas banget kalau Pak Yongki pakai di istilah pooling itu, sangat puas. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang lain juga begitu. Saya tidak akan prejudice bahwa ada teman yang tidak puas lah. Itu tega banget. Itu pertama. Yang kedua, saya hanya mau tambah bahan untuk Pak Pranoto. Tadi saya lihat ada ganjeran atau genjeran. Maaf Pak Pranoto, yang ada di kamus saya itu ganjuran. Ganjuran itu ada di Ganjuran, Bantul, Pak. Ya. Ganjuran, Pak. Ganjuran, ya betul. Ganjuran. Itu di tengah kota Bantul. Dan itu adalah gereja tua yang dibangun 1924. Yang diawali 1922 oleh seorang pastor orang Belanda. Dan di situ yang istimewa bukan soal Katoliknya, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa patung-patung yang ada di situ adalah patung-patung Hindu. Jadi maaf kalau yang Katolik dalam ruangan ini, Bunda Marianya itu Hindu, gitu loh. Yesus itu patung Buddha itu, gitu loh. Dan luar biasa indahnya, dan gereja itu dibangun dalam bentuk rumah Jawa sejak 1924 sampai hari ini mungkin direnovasi itu hanya sedikit, gitu loh. Itu, dan yang istimewa yang ketiga adalah ada sumber air karena orang Bantul pada waktu itu kekeringan, tidak punya air. Dan ada pastor itu menggali, lalu kemudian air muncul, dan sampai hari ini air itu masih dipakai. Silakan yang mau, yang datang ke situ bukan hanya orang Katolik, orang Islam, orang Protestan, orang Hindu, orang Buddha, semua datang situ untuk ambil airnya, untuk diminum dan dimandiin, gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, terima kasih Pak Freddy tadi membetulkan sahabat saya Pak Joko, bahwa di sana tuh ada Sri. Ini Mas Joko kaget. Kayaknya saya belum pernah masuk loh Pak. Nanti saya ajak ke sana, Mas. Saya guide-nya. Sri Sendang Ningsih. Kalau Sri sering masuk saya Pak. Nah, Sri Sendang Ningsih itu ada di Klaten yang dekat rumahnya Mas Joko. Kalau kita ke sana mampir ke rumahnya dulu.
itu sudah saya datang. Sendang Sono, ya betul. Tapi ada juga tadi Pak Freddy menyebut Sendang Jati. Itu di pinggir kali Kulon Progo. Betul Pak Freddy? Ya, pinggir Pak? kali Progo. Ya, pinggir kali Progo. Betul. Ya, jadi saya sudah sampai di situ dan tempat itu luar biasa tenang ya. Bagi siapa saja boleh datang ke situ dan bersemedi, bukan untuk datang hanya berdoa tapi bersemedi pun boleh. Siapa saja boleh, gitu loh. Tidak akan diperiksa KTP dan ditanya agamanya apa. Gitu. Nah, sedangkan Sri di Sendang Sono itu memang lebih kusyuk terus terang saja bagi yang Katolik. Karena itu berada di balik gunung ya. Sedangkan yang di Ambarawa tadi yang disebut Pak Pranoto itu betul. Bagus sekali, terima kasih Pak Pranoto. Tetapi betul apa yang disampaikan Mas Joko bahwa yang Hindu dan Buddha itu masuk di sana misalnya sampai ke Dieng saja itu sudah luar biasa untuk Tirta Yatra. Sedangkan yang Muslim tentu saja kita bisa datang ke tempat-tempat bagaimana Wali 9 dulu mulai menjalankan kegiatannya untuk mengajar agama Islam. Itu luar biasa. Terima kasih banyak untuk Pak Joko mengingatkan kami. Lalu yang terakhir Pak Yongki, kegiatan ini kita teruskan mungkin Jumat yang akan datang ini masih imigrasi. Ya. Lalu sesudah itu silahkan masuk lagi kegiatan ini. Kemudian berikutnya lagi nanti kita masuk mungkin seperti saya diingatkan oleh Ibu Yana kalau saya tidak salah, supaya Profesor ekoturisme ini itu kita undang lagi. Profesor Yatna. Profesor Yatna, ya maaf Ibu, maaf. Profesor Yatna kita undang sekali lagi supaya memberikan kita pencerahan dan itu betul-betul kuliah tanpa bayar itu. Seharusnya kita paling tidak ambil tiga KRS itu. Ya, jadi luar biasa. Saya terus terang saya kagum, saya hormat. Jadi kita minta bantuan sekali lagi. Lalu kita padukan lagi dengan pelaku yang betul-betul ya seperti Mas Riki, yang betul-betul orang lapangan gitu loh. Yang sudah masuk hutan, naik pohon, turun jurang gitu loh. Atau Pak Yosef yang saya lihat itu kan naik apa tuh batu-batu. Saya tidak melihat Pak Yosef hari ini. Hari ini nggak hadir Pak Yosef ya. Iya betul Pak. Jadi Pak Yongki kegiatan ini kita teruskan, sangat bermanfaat bagi teman-teman saya percaya, walaupun beberapa sudah meninggalkan karena mereka ada janji, tapi bahwa luar biasa, ini sangat berguna bagi teman-teman kita, terutama mereka yang baru mulai masuk ke pasar-pasar yang lebih banyak dan membutuhkan informasi-informasi dari semua destinasi yang potensial di negara ini. Saya kira itu saja. Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, mungkin kita datangkan yang dari Kalimantan Tengah atau dari Sulawesi atau dari Maluku. Siap. Atau dari NTT gitu loh. Ya. Luar biasa. Itu Pak Alpurwo bisa dia cerita tentang Sumba. Ya, Pak. Jadi seperti itulah kita pergunakan ruang kita ini untuk mengajak teman-teman meningkatkan kemampuan mereka untuk go internasional. Dan jangan lupa sebelum saya tutup, malam nanti jam 2 pagi itu adalah Zoom meeting dengan pasar Amerika khusus dari San Francisco. Silakan bergabung bagi yang sudah mendaftar karena banyak teman-teman kita yang ketiduran. Jadi boleh masuk aja, asal dapat link saya bagi deh. Nanti kita saling offer supaya cukup banyak lah. Masa yang datang hanya tidak sampai 50 orang, baik Indonesia maupun maupun Amerika. Ya kita isi aja, bikin 100 orang itu tapi intoa semua. Saya kira itu saja Pak Yongki, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih.
khususnya untuk speaker kita, Pak Freddy, Pak Pranoto, dan Ibu Yulia. Kami mengucapkan banyak terima kasih, menghargai semua jeripaya Bapak dan Ibu, sehingga membuat acara kita ini bermanfaat untuk kita semua. Maaf, Pak David, linknya belum ada, atau Bapak siapa yang minta saya linknya belum ada. Nanti malam Pak, baru dikirim. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat malam, dan sampai ketemu lagi pada Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Santi, Terima kasih. Santi, Om. Santi Om.